Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk padanya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayam, dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan, ketika kita membaca satu perikop ini, maka kita akan melihat ayat ini saudara secara histori. Ayat ini bercerita tentang awal mula Yesus memilih para murid-murid ya untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Kita lihat di situ saudara, di antara 12 itu ada 2 orang bersaudara, ya, berarti ada 4 ya, yang bersaudara kandung di situ saudara ya. Jadi ini kalau secara sejarah histori, maka ini adalah riwayat tentang Tuhan Yesus memanggil murid-murid ya. Para murid itu saudara yang hantar ya, nelayan. Mereka sudah adalah awal mulanya mereka adalah seorang nelayan, penjala ikan ya. Dan ketika Tuhan berjumpa dengan mereka, Tuhan berkata, "Mari kamu akan menjadikan penjala manusia." Artinya saudara untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Nah, secara kerohanian ya, maka firman Tuhan ini memberikan gambaran tentang kita, yaitu kita yang percaya kepada Tuhan dipanggil juga ya untuk menjadi murid-murid. Jadi kita dipanggil dalam latar belakang yang berbeda-beda satu dengan yang lain, sejarah yang berbeda, masa kelam, masa hidup kita yang penuh dengan dosa. Kita dipanggil sama seperti murid-murid kita, mereka berbeda-beda karakter ya. Ada tukang pemungut pajak, ada nelayan, ada apa itu namanya, kelompok separatis ya. Bahkan juga saudara ada imam ya. Dan juga ada orang biasa. Dan juga mereka saudara tidak ada, dikatakan kalau dalam kitab Kisah Rasul itu mereka adalah orang-orang yang tidak berpelajar katanya saudara. Kenapa?
Karena mereka orang biasa. Tapi dipanggil oleh Tuhan dan menjadi orang yang luar biasa. Nah, saudara kasih Tuhan, gambaran ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa setiap kita orang percaya kepada Kristus pun sudah kita masuk dalam perjalanan rohani sebagai murid. Ya, jadi sudah ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita tidak hanya cukup untuk dipanggil, tapi kita dimuridkan. Kata murid itu bicara tentang untuk dilatih, ya, dimentor, ya. Jadi Tuhan Yesus sebagai mentoringnya, ya, sebagai pelatihnya. Untuk apa, saudara? Untuk kita boleh dapat mengalami disiplin kerohanian. Karena sebelum kita hidup di dalam Tuhan, hidup kita itu adalah hidup yang sesukanya saja, hidup yang suka-suka kita. Apa yang menurut kita muncul di pikiran, itu yang kita lakukan. Apa yang terbenak di dalam pikiran kita, itu yang kita kerjakan. Nah, begitu, saudara. Tetapi ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Seperti dikatakan dalam Galatia 2 ayat 20, hidupku ini, kata Paulus, bukan milikku lagi, tapi milik Kristus. Jadi ketika kita, saudara saya sudah ditebus oleh Yesus, hidup kita bukan milik kita lagi, milik Tuhan Yesus. Dia yang mengatur hidup kita. Harus Tuhanlah yang sepenuhnya berdaulat atas kehidupan kita. Nah, jadi saudara, ketika kita sudah menyerahkan hidup kita, kalau dulu hidup kita itu, saudara, adalah sudah pasti kebinasaan. Ya, karena ketika kita hidup lahir sudah mewarisi dosa. Jadi kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, hidup sekian lama, mati akan menjadi orang yang menjadi penghuni neraka. Kenapa, saudara? Karena sudah dihidup secara otomatis. Kenapa? Karena memang kita sudah dilahirkan dalam kehidupan yang berdosa. Nah, itu sebabnya, saudara, ketika kita dipanggil oleh Tuhan Yesus, kita dipilih, kita dimuridkan, dan dalam perjalanan rohani kita, saudara, dalam kita mengiring Tuhan ada disiplin rohani yang harus kita kerjakan dalam hidup kita, saudara, sebagai proses untuk kita, saudara, dimuridkan, untuk kita boleh dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi saudara, kita tidak hanya sekedar dipanggil untuk selamat, tapi kita juga sudah dipanggil untuk kita dimuridkan, supaya kita bisa dapat mengerti, ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang perlu kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, proses untuk menjadi murid Kristus itu, saudara, dilalui dengan yang pertama, yaitu kita menjadi murid yang mengikuti panggilan. Ya. Nah, panggilan yang diberikan Kristus kepada kita, saudara, adalah mengikut Dia. Ya. Jadi mengikut Tuhan tidak sama dengan ikut-ikutan. Ya, tidak sama itu, saudara. Kalau ikut-ikutan, hari ini bisa ikut, besok bisa berhenti. Nah, gitu ya. Tapi kalau mengikut, apapun yang terjadi, ya, tetap bersama dengan Tuhan. Nah, itu mengikut, ya. Jadi namanya mengikuti Dia. Jadi beda dengan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan itu suka-suka. Makanya, saudara, di dalam kekristenan ada Kristen yang ikut-ikutan, ya. Kalau Kristen yang ikut-ikutan ini selalu ramai, pasti ramai, di mana-mana pasti ramai. Ada juga, saudara, ya. Asal ada acara apapun pasti ramai. Kenapa? Karena dia masuk dalam kategori ikut-ikutan. Kalau yang mengikut itu nggak begitu banyak, ya. Kenapa, saudara? Karena memang yang mengikut Tuhan ini perlu disiplin, kan begitu, saudara. Perlu komitmen, perlu kesungguhan, begitu. Jadi Tuhan mau, saudara, kita menjadi murid yang mengikuti panggilan Tuhan. Panggilan Kristus itu, saudara, adalah mengikut Tuhan dengan setia, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah, ya. Alias seperti bahasa orang sekarang mengatakan tidak kali-kali. Artinya, sudah kita mengikut Tuhan gak main-main, harus sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan iblis yang siap untuk menerkam kapan saja. Seperti dikatakan dalam 1 Petrus 5, iblis itu berjalan berkeliling mengaum-ngaum untuk mencari orang yang dapat ditelan. Jadi orang yang dapat ditelan itu adalah orang yang ikut-ikutan, yang gak sungguh-sungguh. Hari ini komitmen, hari ini tobat, besok kumat. Tidak bisa, itu ikut-ikutan.
ikut-ikutan. Itu kategori adalah orang yang meramai-ramaikan. Akan begitu saudara. Itu nggak kuat dasarnya saudara. Kenapa? Karena dia akan selalu melihat cuaca, perakhiran cuaca. Jadi bukan hanya cuaca hujan, cuaca cerah aja yang ada. Manusia itu juga punya perakhiran cuaca. Kalau hari ini dia mood, wah pasti dia semangat saudara. Ya, untuk Tuhan. Ibadah belum mulai dia sudah ada. Kenapa? Karena memang ikut-ikutan. Ya. Nah Tuhan mau saudara supaya kita bisa dapat mengikut Tuhan. Nah di dalam mengikut Tuhan ini saudara, ya, yang kita lakukan adalah prosesnya adalah ke arah kepada Tuhan. Ya, jadi panggilan kita itu ketika kita mengikut Tuhan tidak berfokus kepada kesenangan kita. Ya, jadi panggilan itu memberikan arah dan fokus yang berorientasi kepada manusia kita yang manusia baru. Nah, gitu ya. Berorientasi itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia berkiblat. Nah, itu saudara ya, berkiblat. Jadi berarti kita mengarahkan ya pandangan kita kepada Tuhan untuk manusia kita itu sudah semakin hari semakin dibentuk. Nah, begitu. Supaya apa? Supaya menjadi seperti Kristus, seperti yang firman Tuhan minimal saya sudah sampaikan. Ya. Jadi panggilan itu tidak berfokus untuk kesenangan kita, bukan duniawi lagi yang kita pikirkan, tetapi bagaimana kita yang sudah dipanggil ini untuk menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi semakin kita menyenangkan Tuhan, semakin hidup kita bahagia. Semakin kita menyenangkan, beritikad untuk menyenangkan Tuhan dalam hidup kita, semakin kita mengalami sukacita. Tapi kalau kita berfokus kepada bagaimana caranya untuk menyenangkan diri kita dengan usaha kita, dengan kekuatan kita, ya, maka kita tidak akan mendapatkan sudah. Kita akan mengalami kehidupan yang gelisah. Ya. Kita akan mengalami kehidupan yang hati ini tidak tenang. Ya. Tidak ada sukacita. Kenapa saudara? Karena kita berusaha untuk mencari kesenangan dengan kekuatan kita. Tidak dapat. Kenapa? Karena kalaupun dapat itu semu. Ya, itu semu. Hanya seperti seolah-olah ada padahal tidak ada. Itulah dia. Tapi yang anehnya banyak manusia yang memilih itu untuk mencari kesenangan dengan usaha mereka, dengan kekuatan mereka. Padahal saudara itu tidak ada. Nah gitu. Itu seperti kayak kita jalan di siang hari ada bayangan. Nah, bayangan itu bukan asli kan gitu saudara ya. Dia bisa hilang. Nah, gitu. Itulah yang justru kebalikannya banyak dilakukan, dikejar oleh manusia. Padahal kalau kita berfokus kepada Tuhan, orientasi kita untuk manusia kita semakin terus diubahkan, maka kita saudara akan mengalami hidup yang mendatangkan sukacita di dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan berkata begini saudara, dalam Lukas 9, kita sama-sama baca saudara, Lukas 9 ayat 22, 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ya. Jadi saudara, Tuhan berkata dalam ayat ini, Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk maju, untuk komitmen, untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi lihat ke belakang lagi, ya, maka dia tidak layak. Kenapa saudara? Karena mendua. Tuhan tidak mau, ya, hati kita mendua. Dia mau supaya kita benar-benar berkiblat pikiran kita, hati kita, orientasi kita hanya kepada Tuhan saja, tidak kepada dunia. Karena kalau sudah ada unsur dunia kita lihat ke belakang, ya, maka kita tidak akan bisa fokus sama Tuhan. Kita tidak akan bisa sepenuhnya menyenangkan Tuhan. Jadi Tuhan bilang, dia siap maju tapi melihat ke belakang, ya, tidak layak. Siapa yang melihat yang sudah diselamatkan oleh Tuhan tapi menoleh ke belakang? Istri Lot. Ya, makanya di dalam kitab Injil Matius ada satu ayat ditulis singkat saja. Ingatlah anak istri Lot. Setiap kali orang Israel melihat tiang garam itu menjadi sebuah pelajaran bagi mereka, menjadi sebuah
sebuah cermin bagi mereka. Bagaimana istri Lot bukan tidak Tuhan selamatkan, tapi dia sendiri yang masih mendua di dalam hatinya untuk antara mau diselamatkan oleh Tuhan, tapi di satu sisi ada harta yang masih berkumpul. Nah, kalau kita belajar dari para murid, saudara, ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan mereka, mereka sedang membereskan perahu mereka, jala mereka, mereka bersihkan. Dan ketika Tuhan Yesus panggil mereka, apa yang terjadi, saudara? Mereka segera meninggalkan jalan mereka itu. Mereka meninggalkan perahu mereka. Mereka tinggalkan ayah mereka yang masih bersama-sama dengan mereka di sini. Itu artinya, saudara, memberikan gambaran bahwa ketika Tuhan panggil mereka, mereka tidak menoleh ke belakang lagi. Mereka tidak pikir, nantilah Tuhan, besoklah masih ada kesempatan. Ya, besoklah Tuhan, aku betul-betul komitmen besok. Besok lain lagi ceritanya, akan begitu. Besok lain lagi ceritanya. Tetapi ketika mereka dipanggil, mereka langsung tinggalkan. Itu memberikan gambaran bagi kita, saudara, bahwa ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan, kita tidak boleh lagi menoleh ke belakang. Kenapa, saudara? Karena kalau kita sudah menoleh ke belakang, separuh jiwa kita itu akan kita berikan kepada dunia, dan dunia akan lebih condong jiwa kita, hati kita kepada hal-hal dunia, dan hal dunia itu tidak akan semakin terus memikat kita. Bagaikan seperti besi berani yang bisa dapat menarik kehidupan kita, menarik pikiran kita, sehingga kita bisa melihat dunia ini dengan begitu luas sekali. Hingga akhirnya, saudara, kita lupa dengan ada yang lebih menarik sesungguhnya, yaitu kerajaan Allah yang Tuhan tahu. Nah, karena itu, sudah dalam 2 Petrus 1 ayat 10 dikatakan, karena itu saudara-saudara, karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersangkut. Jadi yang buat kita tersangkut itu bukan orang lain. Yang buat kita tersandung bukan kawan kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak sungguh-sungguh. Jadi Tuhan mau supaya ketika Tuhan panggil kita, untuk kita dimuridkan, untuk kita dimentor, untuk kita dituntun, supaya manusia kita itu sudah semakin dibentuk, dipengaruhi. Karena waktu kita dipanggil, kita bertobat, kita tidak langsung otomatis bertobat, saudara. Perlu proses, proses yang namanya proses pembuangan hal-hal yang duniawi dalam hidup kita. Nggak gampang, saudara. Kita yang suka berbohong dari menjadi orang jujur itu perlu proses, kan gitu. Apalagi kita kalau orang yang dari latar belakang yang apa itu namanya, mudah tersinggung, untuk bisa dapat tidak gampang sakit hati, hidup pun juga perlu proses, kan gitu. Apalagi kita sudah dipanggil dari latar belakang yang suka baperan, itu juga perlu proses. Jika akhirnya sudah hidup kita itu betul-betul, sampai kita itu mati manusia kita, akan begitu kita. Sama seperti kalau kita melayat, saudara, begitu memadukan orang mati, kita mau ejek dia pun dia tidak akan balas lagi, karena dia sudah mati. Kalau kita sudah mati terhadap manusia kita tidak akan mudah tersinggung lagi, kita tidak akan mudah sakit hati lagi, kita tidak akan mudah kecewa lagi, karena manusia lama kita sudah mati. Nah, proses mematikan manusia lama itulah dimuridkan, saudara, bersama dengan Tuhan, melalui persekutuan dengan Tuhan, dengar firman Tuhan. Sehingga akhirnya, saudara, kita boleh dapat benar-benar fokus kepada Tuhan, pandangan kita terus kepada Tuhan. Jadi, saudara, Tuhan mau supaya kita menjadi Kristen yang mengikut Tuhan, bukan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan, dasar kita tidak akan kuat. Maka kita dikategorikan seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Tidak ada dasar, tidak ada fondasi. Sehingga ketika datang topan, ketika datang hujan, ketika datang angin kencang, maka rumah yang didirikan di atas pasir itu roboh. Itu
itu bicara tentang rumah, itu bicara tentang bangunan hidup kita. Runtuh iman kita, saudara. Runtuh pendirian kita dalam mengikut Tuhan kalau dibangun di atas pasir. Ikut-ikutan hanya sekedar ikut-ikutan. Karena didorong-dorong, karena dipaksa-paksa, karena diajak-ajak, itu adalah jenis ikut-ikutan. Nggak kuat. Ya. Suatu waktu bisa langsung meninggalkan Tuhan tanpa pemerintah terlebih dahulu. Begitu selanjutnya, saudara. Ya. Begitulah dia. Jadi Tuhan mau sudah supaya kita mengikut Tuhan. Jadi mengikut Tuhan itu artinya kita fokus karena kita berorientasi atau berkiblat kepada Tuhan. Pandangan kita terus kepada Tuhan. Dan juga saudara dipanggil bukan hanya sekedar mengikut, tapi juga kita saudara menjadi penjala jiwa. Lain kita saudara dimuridkan oleh Tuhan, kita juga bawa jiwa. Ya, melalui hidup kita yang diubahkan, kita pasti akan membawa orang datang kepada Tuhan. Sama seperti ketika kita puas dengan sebuah produk, ya, misalnya kalau ibu-ibu saudara, ya, kalau cocok, ya, apa itu namanya? Ya pokoknya produk apa saja saudara yang buat kita pas, kita pasti akan ceritakan. Kalau kita, apakah itu bedak, apakah itu mungkin alas bedak, apakah itu mungkin alat segala macam lah saudara ya. Nah ketika kita senang dengan produk ini, dengan produk kita pakai, kita pasti cerita akan begitu. Kenapa? Karena kita mau juga bagikan juga kan begitu dengan orang-orang yang supaya bisa sama dengan kita juga. Nah secara otomatis ketika kita ikut di dalam Tuhan, kita penuh sukacita. Tanpa kita sadari, kita pun juga akan membagikan sukacita kita itu kepada orang. Secara otomatis kita akan ceritakan ya, kepada orang. Jadi kalau kita nggak pernah cerita tentang kehidupan Tuhan memberkati kita, melawat kita, menolong kita, itu suatu dari hati. Jadi Tuhan mau supaya bukan hanya sekedar mengikuti Dia, tapi kita juga jadi menjaga jiwa. Kita juga membawa jiwa, ya. Minimal kita menceritakan tentang Tuhan kepada orang-orang, ya, sehingga saudara mereka boleh dapat tahu Tuhan itu siapa. Dan pada akhirnya mereka menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin tidak langsung seketika itu, perlu proses. Ada lagi nanti dia dengar dari orang lain, ya, baru dia bisa dapat keselamatan. Tidak langsung secepat itu. Tetapi yang jelas saudara, dalam perjalanan kehidupan rohani kita menjadi saksinya itu. Kita membawa jiwa datang kepada Tuhan. Yang kedua saudara kasih Tuhan, proses untuk menjadi murid Kristus itu dilalui juga dengan kita menjadi murid yang membayar harga. Ya. Apa yang kita bisa bayarkan saudara dari kata yang namanya membayar harga? Membayar harga berarti mengikut Tuhan itu sesuatu yang mahal. Mahal. Ya. Jadi ketika kita memilih untuk ikut Tuhan, pilihan kita itu adalah pilihan yang mahal. Kenapa? Karena untuk ikut Tuhan bayar harga. Ya. Sama seperti ketika kita menginginkan sebuah produk, harganya itu mungkin belum ada uang kita harus cari uang. Ketika kita usaha mencari uang untuk bisa membeli mungkin handphone misalnya saudara, uang dengan harga yang misalnya 2 juta atau di atas 2 juta, uang kita nggak cukup segitu, berarti kita harus cari sampai kita sesuai dengan harganya itu. Itu kan berarti mahal, kan begitu? Mahal. Kenapa saudara? Karena itu barang yang bagus. Nah, kita juga begitu. Memilih Tuhan adalah pilihan yang luar biasa saudara. Kenapa? Karena untuk memilih Tuhan harus bayar harga. Dan saudara, bentuk dari tindakan membayar harga sebagai murid dicontohkan oleh murid-murid ini saudara. Mereka meninggalkan jalan, mereka meninggalkan perahu, bahkan mereka meninggalkan ayah mereka. Sepertinya kayaknya kejam, tapi bukan kan? Ya. Nah kalau kita melihat secara logika, itu kan menghasilkan uang itu saudara. Soalnya
menjalan. Tiap hari mereka pergi keluar, ya, dengan perahu, dengan modal perahu mereka cari ikannya bisa dapat dijual, bisa dapat mendatangkan keuntungan. Tapi ini kalau ditinggalkan, yang diikuti secara logika kayaknya belum jelas mau jadi apa mereka dipanggil, kan begitu sudah ya. Mau jadi apa, mau disuruh apa mereka? Kalau hanya sekedar dipanggil begitu, pasti mereka mungkin tidak mau. Tapi mereka bisa bersedia sudah dipanggil. Mereka bersedia mau ikut Tuhan. Mereka bersedia untuk tinggalkan profesi mereka yang awal, yang menghasilkan uang, menjadi orang yang mengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan, kemana-mana ikut, kemana-mana ngekor dengan Tuhan. Pokoknya mereka melihat ada orang disembuhkan dari lumpuh, mereka lihat. Ada orang yang disembuhkan dari buta, mereka lihat. Pokoknya mereka sudah selama 3,5 tahun ikut-ikut aja. Lihat aja dulu. Mereka dilatih. Tapi mereka bersedia untuk meninggalkan. Ya, segala sesuatu. Nah, ini menjadi sebuah gambaran bagi kita, saudara. Ketika kita memilih Tuhan, untuk mengikut Tuhan, pilihan kita ini, saudara, mahal. Tidak murahan. Kenapa? Karena untuk kita mengikut Tuhan kita perlu membayar. Harga yang harus kita bayar adalah kesenangan terhadap dunia. Untuk kita bisa ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita bisa meninggalkan ya orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Mereka adalah orang-orang yang duniawi, yang sedikit-sedikit berdosa. Nah, sementara kita harus ikut Tuhan. Tidak bisa namanya sigi-sigi berdosa. Kita harus sungguh-sungguh 100% meninggalkan. Bahkan dari ini, saudara, ya, ini selalu memberontak. Dia ini selalu hal yang happy-happy, yang senang-senang. Nah, itu adalah harga yang harus dibayar. Untuk menekan, untuk mematikan, ya, pilihan dari itu adalah harga yang harus dibayar. Amin, saudara. Nggak bisa. Ya. Ikut Tuhan itu, saudara, dikolaborasi jatuh. Jadi ikut Tuhan ini mahal. Harganya, saudara, adalah kita harus meninggalkan manusia lama. Kita harus meninggalkan kesenangan. Kita harus meninggalkan dosa lama kita. Dan pilih untuk ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Fokus untuk mengasihi Tuhan. Kalau dulu kita suka menggosip, kita dulu suka cari gara-gara sama orang. Nah, itu harus, ketika kita ikut Tuhan, kita harus tinggalkan itu. Kebiasaan itu sepertinya enak sekali untuk dilakukan. Dia akan selalu berusaha, jadi ini selalu berusaha untuk menunjukkan, tapi kita harus berusaha untuk mematikan. Itu namanya kebaikan. Ya. Dulu kita lebih senang untuk, kalau yang namanya jam tidur paling enak untuk diladeni tubuh ini, ya, tidur berlama-lama. Tapi karena kita sudah menjadi orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita harus bangun pagi untuk berdoa, ya, untuk baca firman Tuhan, untuk melawan ngantuk, untuk melawan rasa bosan. Itu adalah harga yang harus dibayar untuk hidup. Jadi saudara, mengikut Tuhan ini adalah pilihan yang gak murah, mahal. Sama seperti murid-murid dicontohkan saudara, mereka tinggalkan. Secara keuntungan, secara profit, ini sudah jelas mendatangkan keuntungan sama mereka. Ya. Karena itu adalah penghasilan yang bisa menghasilkan uang secara otomatis. Ya, karena dengan ikan yang mereka dapat, mereka bisa jual. Tapi ini mereka pilih untuk hidup Tuhan. Tinggalkan profesi mereka yang sebagai nelayan, menjadi orang yang menjadi pengikut Tuhan. Ini gambaran bagi kehidupan kita secara lokal. Kita memang mungkin punya kesibukan, punya aktivitas, punya pekerjaan. Dan banyak pekerjaan kita itu menyita kita. Tetapi sesibuk apapun kita sudah, serepot apapun kita harus bisa, ya,
Hapuskan hidup kita saudara untuk bersekutu dengan Tuhan. Baca Alkitab, beribadah, berdoa, itulah banyak harga. Di tengah-tengah kerepotan kita, di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah jadwal kita yang padat, di tengah-tengah banyaknya pekerjaan, mungkin kita berikhtiar untuk mencari Tuhan. Oh, aku mau beribadah, aku mau luangkan waktu fokus untuk Tuhan. Atau tiba-tiba tempat kita kerja mengasih PR sama kita. Ini ada bahan yang harus dikerjakan lagi, tambahan lagi. Nah, kan begitu saudara. Itu tantangan saudara. Itu tantangan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tantangan buat kita. Untuk apa? Untuk melatih kita seberapa besar kasih kita kepada Tuhan. Seberapa sungguh-sungguhkah kita mengasihi Tuhan. Nah, jadi saudara, di tengah-tengah kelelahan kita tidak bisa dapat bersekutu dengan Tuhan, itu adalah harga yang kita bayar dalam hidup kita. Nah, saudara kasih Tuhan firman Tuhan, ya, orang yang mengikut Kristus, tandai dengan tulisan merah. Orang yang mengikut Kristus dan menjadi murid harus rela, tidak lagi menomorsatukan hal-hal yang selama ini menjadi bagian penting dalam hidup. Apa yang menjadi bagian paling penting dalam hidup kita? Ada orang, bagian yang paling penting dalam hidupku, kalau aku sudah sibuk kerja, aku harus istirahat 12 jam. Ada orang berkata begitu, ya. Karena aku ini capek, jadi aku harus berjam-jam istirahat. Itulah yang harus digeser, ya, dalam hidupnya, untuk tidak lagi itu menjadi nomor satu, tapi Tuhan yang harus jadi nomor satu. Ini dia sudah, ya. Itulah harga, ya, harga mengikut Tuhan. Mahal sudah. Kenapa? Karena itu kesenangan. Tapi kesenangan itu ditentukan dengan kita mendengarkan Tuhan. Jadi saudara, yang menjadi paling utama harus pribadi Kristus. Dan hal ini tidak boleh tergantikan oleh apapun. Tidak boleh. Jadi saudara, Tuhan itu yang paling utama dalam hidup kita. Jadi kesenangan itu tidak bisa lagi menempati posisi dalam hidup kita. Jadi Tuhan itulah yang harus naik tahta di dalam hati kita. Bukan turun tahta dia. Jadinya kesenangan yang duduk di atas hati kita. Nah, boleh begitu. Ya. Harus Tuhan itu yang naik tahta di hati kita. Yang terpenting. Sementara kesenangan kita harus turun. Kesukaan kita, hobi kita harus jadi nomor yang selanjutnya. Nah, Tuhan yang paling penting. Kita baca saudara dalam Matius 19 ayat 24 sampai 26. Kita sama-sama baca dua ayat ini. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau ikut aku, yang harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Tidak ada. Jadi apa gunanya saudara kalau kita punya seluruh dunia, kita jadi orang yang berpengaruh di lingkungan kita, kita adalah orang yang paling dihargai, kita adalah orang yang paling ditunggu-tunggu, kita adalah orang yang paling dibutuhkan. Tidak ada kita, gak bisa jalan. Tapi kita kehilangan nyawa. Gak ada artinya. Sanjungan manusia itu gak ada artinya kalau kita sudah kehilangan nyawa. Kita yang paling dibutuhkan di tempat pekerjaan kita, gak ada artinya kalau kita sudah kehilangan nyawa. Yang membutuhkan kita pun juga gak bisa menolong kita. Bagaimana? Aku pun gak tahu kamu mau berapa, kan begitu dia dibutuhkan dia. Tapi di satu sisi kita paling dibutuhkan, karena kita paling dibutuhkan kita jadi seperti kayak merasa wah hebat. Tapi lupa kita. Kenapa? Karena kita tidak usahakan hidup kita sudah sesuai berkenan kepada Tuhan. Berkenan kepada manusia kita kejar. Sementara kalau kita dalam keadaan tersebut, itu manusia yang membutuhkan kita tidak bisa menolong kita.
Itu makanya dalam ayat 26 ini mengatakan apa mudahnya? Kita punya seluruh dunia, tapi kita kehilangan apa? Ada artinya. Jadi saudara, Tuhan bilang, kalau mau jadi murid, setiap orang yang mau mengikut aku, jadi ini bukan ikut-ikutan saudara ya. Kalau orang ikut-ikutan dia tidak perlu menyangkal diri, tidak perlu dia pikul salib. Tapi orang yang mengikut Tuhan, yang berfokus kepada Tuhan, dia harus sangkal diri, dia harus pikul salib. Artinya kesenangan itu sudah harus dia salibkan. Hobi itu harus dia salibkan. Kesenangan-kesenangan yang dulu-dulu itu harus disalibkan ya sudah. Itu yang harus disalibkan. Bukan kita seperti kayak orang Filipina itu sudah. Badannya sendiri dia salibkan, yang menderita sudah. Bukan itu yang Tuhan mau. Dosa lama kita itu yang kita salibkan. Kalau kita kembali, nah ini baru namanya saudara kita itu Tuhan. Bayar harga. Kalau kita tidak bayar harga saudara, tidak akan bisa kita sudah mengikuti Tuhan dengan sungguh. Kita tidak akan mengalami sukacita, kita tidak akan mengalami damai, kita tidak akan mengalami berkat Tuhan dalam hidup. Jadi mengikuti Tuhan ini sesuatu yang mahal. Karena saking mahalnya lah saudara, makanya iblis berusaha bersama saudara untuk menarik kita, untuk menipu kita, untuk menggoda kita, untuk memanipulasi kita saudara, supaya kita itu binasa. Kenapa saudara? Karena ketika kita memilih Tuhan itu adalah pilihan yang paling tepat. Maka iblis tidak bersedia kita menjadi penghuni surga. Kalau bisa dia buat kita jadi penghuni neraka. Itu sebabnya kalau ada produk yang bagus, itu pasti selalu muncul produk yang palsu. Yang asli pasti selalu disudutkan. Kenapa? Karena memang itu barang bagus. Barang bagus pasti ada tiruan. Dan tiruan tidak akan bisa bertahan. Sama seperti ada handphone sekarang saudara. Namanya handphone. Kalau yang kita biasa dengar, ada jenis handphone KW, kan begitu saudara ya. Ada yang asli, ada juga KW. Tapi ada namanya jenis handphone namanya jenis MDC. Jadi dia MDC ini sudah dalam handphone seperti iPhone. Bentuknya, penampilannya, luar itu pokoknya betul-betul full seperti iPhone. Tapi dia namanya MDC. Kenapa saudara? Dia tiruan betul ya dari iPhone. Tapi kalau dipakai, digunakan tidak seperti yang kita harapkan. Nah, gitu. Pokoknya jauh dari yang kita harapkan. Pasti akan kecewakan ketika ada orang pilih itu. Kenapa? Saudara? Karena memang dia cuma hanya tiruan. Tapi dalam hal performa tidak akan bisa diharapkan. Palingan bertahan hanya cuma 6 bulan itu sudah hebat. Nanti itu dijual. Begitu sudah. Ya. Nah, jadi kita mengikut Tuhan ini tidak murah saudara. Mahal. Itu sebabnya saudara karena saking mahalnya lah iblis berusaha. Dia mau cari cara supaya kita tersandung, supaya kita terpeleset, supaya kita akhirnya saudara terjatuh dan kita tidak ikut Tuhan, tidak ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi Tuhan mau saudara supaya kita berani bayar harga. Ketika kita berani bayar harga, Tuhan pasti berkati hidup kita. Tuhan pasti tolong kita. Sekalipun kita mungkin sibuk, kita mungkin padat kegiatan kita, pekerjaan kita. Ketika kita utamakan Tuhan, Tuhan pasti berkati kita. Jika kita baca kitab Daniel, ya, Daniel pun juga orang sibuk saudara. Karena dia diangkat sebagai perdana menteri pada waktu itu. Itu jabatan yang paling tinggi
dan cukup repot. Kan begitu. Tapi firman Tuhan menuliskan bahwa dia tetap memiliki jadwal doa. Dan musuh-musuhnya tidak mendapati yang lain-lain dalam hal pekerjaan. Karena semuanya beres dia buat. Semuanya beres dia buat. Jadi bagaimana caranya untuk menjatuhkan ini? Supaya kita geser dia. Supaya jangan hanya dia yang dapat promosi. Supaya kita kebagian juga dapat jatah kursi basah. Dan begitu istilahnya. Dibuatlah dengan cara berdoanya itu menjadi hal untuk melancarkan dia. Tapi Tuhan beda. Kenapa saudara? Karena memang hidupnya benar. Kalau kita sudah berani berharga dalam kita ikut Tuhan, kita pasti itu. Orang dunia tidak akan bisa menggeser, melengsarkan, ya? Apalagi membuang. Kenapa saudara? Karena kita hidup di dalam. Kalau kita sudah ikut Tuhan, saudara, dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti kalau kita. Amin, saudara. Haleluya. Jadi kita berani bayar harga. Dan ikut Tuhan ini bukan sesuatu yang mudah. Pilihan kita juga adalah pilihan yang tepat. Karena ikut Tuhan tidak sesuatu yang mahal. Itu sebabnya sudah sangat mahalnya. Paulus dia rela, saudara. Dalam dia mengikut Tuhan, dia tinggalkan semua. Dia berkata apa dalam kitab Efesus? Segala sesuatu yang kuanggap dulu merupakan keuntungan, sekarang itu kuanggap rugi. Sampah katanya saudara. Apa? Dia seorang guru besar, profesor. Dia seorang ahli Taurat. Bukan orang biasa-biasa saudara. Tapi dia tinggalkan apa yang menjadi kebanggaan manusia. Dia bilang itu sama seperti dalam 26 ini. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia kalau kehilangannya tidak ada? Apa yang bisa dapat diberikan sebagai gantinya? Oh Tuhan, nanti uang sama yang penting aku selamat. Tidak bisa. Uang kita nggak bisa menyelamatkan. Tidak ada artinya. Karena waktu kita nanti sampai di surga, lantainya dari emas. Bagaimana caranya kita membayar? Tuhan dengan uang. Lantainya dari emas. Emas itu tidak pernah kita pijak. Ada di telinga kita, ada di leher, ada di tangan. Sementara kita waktu lagi di surga, emasnya tidak ada di tangan lagi, tapi sudah di kaki. Kita pijak. Kenapa saudara? Karena mulia. Sebab surga itu mulia. Dan tak pernah orang yang sudah diizinkan untuk melihat surga, ya, disuruh balik pasti tidak mau lagi, kan begitu. Hanya kita yang hidup ini aja yang tahu bisa. Ya, kalau di rumah kita begitu. Ya, kasihlah dulu rumah kaca, kan begitu. Tapi yang jelas kalau kita sempat melihat surga, ya, tidak akan ada orang yang mau kembali lagi. Sama seperti ada kesaksian saudara, saya pernah dengar langsung dari hamba Tuhan ini saudara, dia sudah mati. Sebab tahun 2000 itu saudara ada serangan yang terjadi di sebuah sekolah tidak di Malang saudara. Jadi dia tidak bisa meloloskan diri saudara. Orang yang datang menyerang itu saudara membunuh dia, ya. Karena waktu itu saudara cukup mengerikan sekali, ya, mengenaskan lah istilahnya, ya. Dia sudah mati karena lehernya itu sudah tinggal 10 cm lagi, ya, jadi itu sudah terpotong, hampir terputus. Dan dia merasa saudara memang sudah seperti di bawah malaikat. Tapi dia di bawah malaikat bukan untuk selamanya dia itu sudah ada, tapi untuk melihat surga sebentar saja. Dia berkata, wah hidup luar biasa, indah sekali tempat ini. Tapi ketika saudara Tuhan berkata bahwa harus pulang, aduh kenapa harus pulang? Ini sudah enak Tuhan. Oh tidak, harus pulang. Tugas belum selesai. Saudara, ketika dia dibawa ke rumah sakit itu, orang rumah sakit hanya menjahit secara kasar saja. Kenapa? Karena mereka pikir ini sudah mati, jadi ya hanya dijahit saja supaya agak lebih bagus kelihatan.
Jadi lehernya, tangannya, punggungnya, kakinya itu semuanya dijahit secara kasar. Tapi luar biasa saudara, dia hidup membuat dokter dan pihak rumah sakit yang menjadi itu jadi takut, ketakutan saudara, karena mereka pikir ada hidup lagi, bukan begitu saudara. Tapi walaupun begitu saudara, jahitan itu Tuhan pulihkan secara kasar, ya, tapi bisa Tuhan sapukan. Itu yang mesti satu. Ya. Jadi saudara, surga itu adalah sesuatu yang indah. Hal yang sangat luar biasa mulia. Jadi kalau kita mau melihat surga, walaupun kita nggak ke sana, kita baca kitab Wahyu saja, kan begitu. Dan kita baca kitab Wahyu, kita melihat, waduh, surga itu luar biasa. Karena Yohanes, ya, melihat itu di Pulau Patmos, melihat keadaan surga itu luar biasa indahnya. Ya. Jadi saudara, itu sebabnya karena luar biasa indahnya di situ. Maka tidak gampang. Firman Tuhan berkata, jalannya sempit. Artinya saudara, bukan surga itu kecil, tapi itu menuju ke situ jalannya sempit. Artinya perlu perjuangan dalam itu. Sementara untuk ke neraka jalannya lebar. Tidak perlu usaha untuk ke neraka. Cukup berdosa saja setiap hari. Lakukan kejahatan, maka pasti masuk neraka. Kan begitu sekali. Tapi kalau untuk itu Tuhan, jalannya sempit kata Tuhan. Kenapa? Ada perlu menjual. Sungguh-sungguh. Air mata, itu harganya juga salah satu. Ya kan? Untuk kita bayar dalam hidup kita. Jadi saudara, harganya mahal dalam hidup. Prosesnya bersedia membayar. Yang ketiga saudara, proses untuk mengikut Kristus itu dilakukan dengan cara kita menjadi murid yang meneladani guru. Ya. Nah saudara, murid-murid itu dilatih oleh Tuhan Yesus, sang mentor agung, ya, dengan berbagai contoh, ya, yaitu mereka melihat Tuhan Yesus memberitakan Injil, Tuhan Yesus menyembuhkan yang sakit dan juga mengusir setan. Nah, kita pun juga saudara, kita perlu meneladani, ya, Yesus. Jika kita saudara sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, ya, nah ini yang harus kita lakukan dalam hidup kita saudara, yaitu kita membawa jiwa. Dan kita pun juga saudara perlu mendoakan orang-orang yang hidupnya susah, yang hidupnya diikat oleh iblis, ya, yang hidupnya saudara tidak karuan. Kita dipakai oleh Tuhan saudara untuk kita menjadi anak Tuhan, ya, untuk kita mulai dapat memberitakan firman Tuhan dan berdoa bagi mereka. Ya, jadi saudara, ini yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan. Jadi mungkin kita berpikir tugas pendeta lah itu untuk mendoakan orang-orang yang sedang masalah. Tugas pendeta itu untuk mendoakan ada orang-orang yang sedang dalam persoalan besar. Kita sama-sama, ya, kita sama-sama sebagai alatnya Tuhan untuk kita boleh dapat membawa. Nah ini saudara menjadi teladan apa yang Yesus kerjakan, ya, yang sudah menyelamatkan kita pun juga begitu. Ya. Nah, ketika kita mengaku Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita saudara, maka keteladanan itu juga yang kita perlu lanjutkan, ya, di dalam kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan. Maka itu saudara, kita juga membawa orang supaya orang itu juga saudara boleh datang kepada Tuhan dan mereka boleh menerima Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Kita baca saudara, ya, dalam Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba, sebab tidak ada yang cerdik seperti ular dan tusuk seperti merpati. Jadi saudara, ayat ini, ya, jangan diartikan, ya, secara pikiran kita, ya, untuk tujuan mendapatkan keuntungan, bukan. Ya, ayat ini saudara adalah ayat yang menggambarkan bagi kita saudara bagaimana di dalam kita melayani Tuhan ada ketulusan di hati ini. Ya, ada ketulusan. Ya, cerdik seperti ular itu artinya saudara kita harus
lihat waktu, kesempatan, situasi, ya, di mana kita bisa dapat memberitakan firman Tuhan. Kita nggak sembarangan, ada begitu saudara ya. Ada orang yang belum siap dengan firman Tuhan, kita beritakan lagi. Dia lagi rugi, lagi kehilangan duit, kita beritakan firman Tuhan, nggak bisa saudara. Ya. Dia lagi apes, ya, uangnya hilang, kita dulu dia bertobat, nanti dia marah, dia lempar kita nanti dengan kayu, kan gitu ya. Berkalangan di tangan kita, itu jadinya jangan seperti itu. Kita melihat situasi, kita melihat kondisi, kita melihat, ya, kapan dan waktunya, timingnya. Nah, itu namanya cerdik seperti itu. Tulus seperti merpati, artinya saudara, kita itu tidak ada usul-usul yang lain-lain. Kita memang betul-betul sungguh-sungguh mau membawa dia datang kepada Tuhan. Ya. Bukan karena ada mau dapat imbalan atau mau dapat sanjungan dari orang tidak. Nah, Tuhan mau seperti itu. Dalam Markus 10 ayat 45 ini menjadi sebuah pegangan bagi kita saudara. Karena Tuhan Yesus, anak manusia, juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi saudara, kalau Tuhan Yesus saja yang adalah Tuhan menjadi manusia, mau datang ke dalam dunia, dia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, apalagi kita. Ya. Dalam kita orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita juga adalah menjadi orang-orang yang melayani. Melayani Tuhan bukan harus di gereja. Ya. Di luar gereja pun juga saudara, membawa orang, mendoakan orang, menasihati orang, itu juga sudah menjadi sebuah pelayanan yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Jadi ketika kita menasihati seseorang dengan firman Tuhan, kita sudah melayani. Apalagi ketika kita sudah mendoakan yang susah. Kita mengatakan bahwa hanya Yesus yang sanggup menghiburmu, hanya Tuhan Yesus yang dapat memberikan ketenangan jiwamu. Ayo kita berdoa, kita sudah melayani. Dan Tuhan memberikan upah untuk kita. Jadi saudara, mari kita menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita pun juga membawa orang-orang supaya sama seperti kita diselamatkan, mereka pun juga diselamatkan lewat kehadiran kita, lewat keberadaan kita. Mereka bisa dapat ketemu Tuhan, mereka bisa dapat berjumpa dengan Tuhan. Jadi cukup keberadaan Tuhan Yesus hanya 33,5 tahun saja di bumi. Setelah itu kita lagi ditunjuk untuk menjadi juta-jutanya Tuhan. Kita menjadi ambasadornya Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa orang-orang, khususnya bukan keluarga kita sudah datang kepada Tuhan. Tuhan yang akan menyertai perjalanan kita, Tuhan yang akan menyertai ucapan-ucapan kita, apa yang kita ucapkan kepada orang-orang tersebut. Yang jelas, seperti yang kita baca, bahwa sebelum dia lahir, sebelum dia ada, sebelum dia muncul, Tuhan sudah merencanakan keselamatan bagi orang tersebut. Hanya pertemuan dia dengan Tuhan itu lewat kita. Dia berjumpa dengan Tuhan melalui kita. Atau juga bisa melalui orang lain. Tapi yang jelas kita adalah kita yang Tuhan. Kita membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terutama jiwa-jiwa yang paling penting, keluarga kita. Inilah yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh dapat mengalami anugerah Tuhan. Saya tutup dengan kesimpulan saudara, bahwa setiap orang dipanggil, setiap orang itu dipanggil kepada keselamatan saudara ya. Nah, setiap orang dipanggil itu harus terlibat dalam misi dan karya Allah bagi keselamatan dunia. Saudara ya, jadi setiap kita ini saudara terlibat dalam pelayanan misi ya, dan karya Allah bagi keselamatan dunia. Jadi sekitar kita tadi sudah berdoa saudara supaya Tuhan tambahkan jiwa. Nah, sekarang kita mempraktikkan saja ya. Jadi karena ada teori, ada praktik, ada doa, ada pekerjaan, ada orang lain, lapor. Dan itu saudara, doa dan pekerjaan. Ketika kita berdoa Tuhan minta jiwa,
Nah, berarti tindakan kita sudah adalah kita membawa jiwa. Caranya bagaimana? Tidak minta sama Tuhan, Tuhan tunjukkan mana jiwa yang berubah. Dan tunjukkan supaya Tuhan jumpakan kita dengan jiwa-jiwa yang mau kita bawa. Setiap orang yang kita temui, ya, Tuhan akan berkata, ini orangnya yang harus kita bawa. Dan begitu saudara ya. Jadi kita minta tuntunan Tuhan, sebab Tuhan yang tahu jiwa mana yang perlu untuk dibawa datang kepada Tuhan. Bukan kita. Kalau kita sih juga semua orang bisa kita bawa, tapi kan Tuhan yang akan memberikan sinyal kita di dalam hati kita, pikiran kita, ini orangnya, ini orangnya, ini orangnya. Kalau begitu saudara ya. Nah, keterlibatan kita dalam karya keselamatan Allah tidak terbatas untuk orang tertentu dan tempat tertentu, tapi semua sudah diawasi. Kita mau kalahkan sekalipun sekitar kita atau dunia atau wilayah kita, daerah kita ini sudah dikatakan banyak sekali kuasa gelap, ya. Kita mau kalahkan itu dengan kuasa dari Yesus. Kita tidak bisa berkata bahwa wah ini sudah jadi daerah iblis dan kita harus cari tempat yang lain. Tidak bisa. Kita justru harus ya, kalahkan, usir segala kuasa-kuasa kegelapan. Dia tidak bisa apa itu namanya saudara mengklaim tempat ini, daerah ini, wilayah ini milik. Justru dia harus kita usir, ya. Sehingga saudara kerajaan Allah boleh dapat didirikan di tempat ini. Jadi sebabnya saudara, mari setiap kita dipanggil untuk mengikut Tuhan, ya, yang sungguh-sungguh dan kita menjadi pribadi-pribadi yang berani-berani, ya. Dan kita juga sudah dipanggil untuk mewartakan dan membawa karya keselamatan itu kepada semua. Seperti dikatakan dalam Roma 10 ayat 15b, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya. Jadi saudara, kedatangan kita ketika kita memberitakan firman kepada orang, itu adalah sebuah hal yang luar biasa, spektakuler di alam surga. Waktu kita datang biasa-biasa aja kelihatannya ibadah, tidak menarik, tidak ada menariknya saudara. Tapi di surga itu suatu hal yang sangat menarik. Kenapa? Karena kita di dalam pandangan surga itu kita seperti kayak duta besar. Bayangkan saudara seperti menteri yang diutus ke luar negeri. Begitulah kita, ya. Begitulah keadaan kita saudara. Luar biasa. Mungkin kita waktu kita datang tidak ada sambutan yang meriah, tapi di surga ada sambutan. Bedanya kita tidak ada aja. Tapi firman Tuhan sudah menuliskan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Luar biasa saudara, luar biasa. Dan sebabnya, mari saudara, jadilah alat Tuhan untuk kita boleh dapat membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Puji nama Tuhan.